Setelah sukses menggelar dialog publik yang disiarkan langsung dari kampus ke kampus di tahun 2022 dan 2023, kembali di tahun 2024 ini, Radio Kardopa bekerja sama dengan Humas DPRD Sumatera Utara menghadirkan dialog publik membangun generasi cerdas. Selamat pagi pendengar Kardopa, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di kampus, dan selamat pagi juga buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Dengan pembicaraan dari DPRD Sumatera Utara, akademisi kampus, mereka berbicara dan berdialog dengan para mahasiswa yang merupakan generasi muda penerus bangsa tentang masalah-masalah aktual, hangat, dan menjadi sorotan publik. Bagaimana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah ke depan. Baru kali ini akademisi pun dibungkam dan tidak didengar. Kita sedang tidak baik-baik saja. Ini juga harus mencatat adik-adik mahasiswa. Peran adik-adik di mana? Paling tidak memberikan edukasi kepada warga masyarakat agar pilihan-pilihannya itu memang rasional, objektif, dan sesuai dengan jejak rekam. Tidak semata-mata karena pragmatisme. Nah, peran adik-adik di situ sangat strategis dan penting. Disiarkan langsung dari Hermina Hall Universitas Dharma Agung Medan. Inilah dialog publik membangun generasi cerdas episode ke-9 yang mengambil topik kontribusi generasi muda di Pilkada Sumatera Utara 2024 dengan opening speech dari Rektor Universitas Dharma Agung, Bapak Dr. Muhammad Ansori Lubis, SH MM MH, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari anggota DPRD Sumatera Utara, Bapak Berkat Kurniawan Lauli, SPD, dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Sastra Universitas Dharma Agung, Ibu Dr. Prit Sahweni, RT Simamora, SOS MSI, yang dimoderatori Elok Perwirawati, SIKOM, MIKOM, dosen Universitas Dharma Agung Medan. Dengarkan Kardopa Medan. Kami tak berbeda. Pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, kembali lagi di Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas, disiarkan langsung dari ruang Hermenia Center Universitas Dharma Agung, Jalan Dr. TD Pardede, nomor 21 Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Kardopa, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, dan selamat pagi juga buat teman-teman saya, mahasiswa-mahasiswi Universitas Dharma Agung. Perkenalkan, saya Purnamasari yang akan menjadi host kita pada pagi hari ini. Program Dialog Membangun Generasi Cerdas berjalan sejak tahun 2022 hingga sekarang, dan sudah banyak fakultas-fakultas yang kita datengin seperti Visipol USU, FIS UINSU, STK IP Budidaya Kota Binjai, FIS Unimed, FIP USU, UPH, sama UMN. Dan kali ini, hari ini kita di Universitas Dharma Agung. Tepuk tangan dong buat kita semua. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, Dialog Membangun Generasi Cerdas dengan tema kontribusi generasi muda di Pilkada 2024. Bagaimana keseruan dan materinya? Tunggu saja. Dan nanti akan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Siapa narasumbernya? Nantikan saja. Oke. Namun sebelum diskusi kita, untuk menambah jiwa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri sejenak.
kata sambutan dari Rektor Universitas Dharma Agung, Bapak Dr. Muhammad Ansori Lubis, SH.MM. Hum. Kepada Bapak Rektor, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi adik-adik. Pagi ya, tetap semangat ya. Pada pagi hari ini ya Universitas Dharma Agung mendapat penghargaan di mana dilaksanakan dialog interaktif membangun generasi cerdas dengan tema kontribusi generasi muda di Pilkada Sumatera Utara 2024 yang terselenggara hasil kerjasama DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan Universitas Dharma Agung. Saya sebagai Rektor Universitas Dharma Agung tentu merasa bahagia ya dilaksanakannya dialog interaktif ini di mana adik-adik mahasiswa ya perlu memahami hal-hal yang berkembang di dalam masyarakat saat ini, yaitu ya kita tahu sekarang dalam proses untuk melaksanakan pilkada ya yang mana nanti pemilihan itu kita laksanakan tanggal 27 November 2024. Nah, kenapa ini penting? Karena adik-adik mulai dari sekarang harus kita persiapkan untuk menjadi generasi cerdas dalam eh, menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, di mana Indonesia Emas itu nanti diharapkan SDM Indonesia itu sudah unggul, demokrasi yang lebih baik, dan yang pasti adalah keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Ini yang kita capai ketika kita nanti memperingati 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang saya sebutkan tadi itu sudah terwujud. Jadi dari sekarang adik-adik kita tempa bagaimana ya menjadi manusia cerdas ya dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh di bangku kuliah. Nah, jadi kalau di sini ya kita lihat ya apa ya peran adik-adik ya dalam apa namanya pilkada ini ya salah satunya sederhana saja ya tidak boleh golput ya harus ditentukan sikap. Tentu sebagai calon intelektual sudah ada pendidikan politik yang sudah diterima di bangku kuliah. Nah, ini dijabarkan ya. Kemudian adik-adik sekalian ya juga bisa berperan mengawal bagaimana proses pilkada itu berjalan dengan sesuai aturan ya. Kemudian tentu ya kita tidak terlepas ya berinteraksi dengan masyarakat, tentu adanya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas ya, dan yang pasti adik-adik juga sebagai pribadi ya bisa mengawasi kecurangan apabila ada nanti terjadi, itu bisa dilaporkan kepada yang telah ditentukan ya oleh undang-undang pemilu itu sendiri. Nah, jadi di sini ya adik-adik sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya khususnya lagi yang jurusan komunikasi, tentu kita harus berkarya. Berkaryanya dengan membuat konten-konten kreatif yang bersifat positif tentang pilkada ini ya sehingga masyarakat luas bisa memahami ya tahapan-tahapan proses pilkada ini sehingga bisa mereka menentukan ya yang mana pilihannya. Kita tidak peduli sosok A, sosok B, sosok C, tetapi yang kita lihat adalah dari latar belakangnya, visi misinya. Ya, kita kaitkan dengan ilmu yang kita peroleh di bangku kuliah. Kita sudah belajar ilmu politik. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat nanti ya bagaimana adik-adik itu bisa berperan lebih aktif lagi. Ya. Jadi tidak bersifat pasif tapi harus bersifat aktif bagaimana mensukseskan pilkada ini ya. Jadi sebagai intelektual, calon intelektual ya tentu sikap dan etika kita juga harus perlu kita jaga. Mungkin nanti lebih mendalam bisa ditanyakan kepada narasumber kita. Narasumber kita ini ya Bapak Lauli ya. Saya sebenarnya ingat namanya ya, marganya aja ya Ibu. Bapak Berkat Kurniawan Lauli ini tidak asing bagi Universitas Dharma Agung
ya, karena beliau ini adalah alumni Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Dharma Agung, ya. Jadi ini juga ya back to campus Bapak ini, ya, dalam arti kata bagaimana memberikan motivasi kepada adik-adik ini, ya, bahwa Pak Berkat bisa ya menjadi anggota dewan, ya, dan ini diperoleh bukan dengan mudah, ya, dengan semua perjuangan. Tapi yang pasti, perjuangan kita itu akan berhasil. Tidak ada keberhasilan tanpa proses. Ya, keberhasilan itu harus melalui proses dan bukan protes. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Ya, sebagai calon intelektual muda, benahilah diri adik-adik kita ini. Ya, dan kita ya membuat acara ini adalah dalam rangka untuk memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada adik-adik mahasiswa, ya, bagaimana ya kontribusi generasi muda di Pilkada Sumut 2024 ini, sehingga nanti kita harapkan Pilkada di Sumatera ini berjalan sesuai dengan proses dan berlangsung dengan aman. Ini yang kita harapkan. Saya rasa sekali lagi saya ucapkan selamat berdialog ya kepada mahasiswa sekalian. Jadilah orang yang berintegritas, menguasai ilmu pengetahuan, sehingga nanti saudara ketika memasuki Indonesia Emas 2045 sudah mempunyai tempat. Saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Ansori Lubis, SHMMM Hum, yang telah memberi kata sambutannya kepada kita semua. Dikarenakan Bapak ada kesibukan lain, sebelum meninggalkan tempat kita ada penghargaan sebentar Pak buat Bapak dan kita berfoto bersama kepada kedua narasumber kita. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, saya punya pantun sedikit nih buat teman-teman. Tapi nanti teman-teman bilangnya cakep ya. Kita mulai ya. Jalan-jalan ke Tanjung Merawah. Kurang semangat weh. Ayo semangat lagi lah. Kita ulang ya. Jalan-jalan ke Tanjung Merawah. Pergi ke toko membeli ember. Semangat buat para teman-teman mahasiswa. Yuk kita dengarkan bersama-sama materi kedua narasumber. Satu lagi guys, satu lagi. Harum sungguh si buahku ini. Dalam keranjang hendak dibawa ke kota. Wah, luar biasa. Ada moderator pada pagi hari ini yang akan membawa jalannya diskusi kita. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, acara ini terselenggara hasil kerjasama dari Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa, dan Universitas Dharma Agung. Dan acara ini bisa didengarkan lewat Radio Kardopa 99,4 FM, dan juga bisa lewat streaming kita di www.kardopafm.co.id, dan juga bisa disaksikan di Facebook kita di Kardopa 994 FM. Tidak usah berlama-lama lagi, sudah ada kedua narasumber kita, Bapak Berkat Kurniawan Loli SPD MIP, anggota DPRD Sumatera Utara, dan Ibu Dr. Prit Sarwendi RT Simamora, SOS MSI, selaku Dekan Fispra Universitas Dharma Agung, yang akan dibawakan oleh Ibu Elo Priwirawati, SIKOM MIKOM, selaku dosen Fispra Universitas Dharma Agung. Silakan Ibu, kita serahkan sama Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Mbak Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, izinkan saya menyapa. Selamat pagi para pendengar Kardopa dimanapun Anda berada. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Masih semangat? Semangat, oke. Baik, dalam dialog publik kali ini yang bertema tentang kontribusi generasi muda di Pilkada Sumut 2024 adalah kegiatan hasil kerjasama antara Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM,
dan Universitas Dharma Agung Medan. Dan sudah hadir dua narasumber kita yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Ada yang pertama Bapak Berkat Kurniawan Lauli, SPD MIP, selaku anggota DPRD Sumut, fraksi Nasdem, yang saat ini sedang menjabat seperti itu, yang lahir di Gunung Sitoli 8 Juni 1979 dan menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Dharma Agung. Dan yang kedua ada Ibu Dr. Priyat Saweni Riste Simamora MSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Politik, dan Sastra Universitas Dharma Agung. Baik, generasi muda adalah entitas penting dalam mensukseskan Pilkada tahun 2024 ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana kontribusi generasi muda di Pilkada tahun ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber Bapak Berkat Kurniawan Lauli SPD. IP, saya persilakan dengan segala hormat, Bapak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Terima kasih buat Ibu moderator ya, Ibu Elok Perwirawati Esos MIKOM, dan terima kasih juga tadi kepada Pak Rektor Dr. Muhammad Ansori Lubis SH MM Mhum, dan juga yang saya hormati Ibu Dr. Pri Saweni Riris Simamora Esos MSI Dekan Visip pagi juga. Dan selamat siang, bukan pagi lagi buat kita semua, menjelang siang buat seluruh audiens yang mengikuti siaran langsung Radio Kardopa 99,4 FM dan juga live streaming di Facebook Kardopa. Terima kasih buat kesempatannya Pak Peter, juga atas undangannya untuk yang kali kedua saya bisa berinteraksi dengan teman-teman di Kardopa Medan. Saya dikasih waktu 10 menit. Nama saya tadi sudah diperkenalkan dan saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk periode yang kedua dari fraksi Nasdem. Hari ini masih belum ditugaskan di AKD. Masih belum, karena ini masih terjadi proses politik di lembaga. Mungkin dalam 1-2 minggu ke depan nanti kami baru tahu ditempatkan di komisi mana saja di DPRD. Itu harus melalui pembentukan dan lobi-lobi politik di internal DPRD Sumatera Utara. Baik, tadi dimulai dengan pantun. Saya mau buat pantun juga. Bisa kan? Jalan-jalan ke Universitas Dharma Agung. Ada Kardopa di situ. Jalan-jalan ke DPRD Sumatera Utara. Ternyata DPRD udah 9 kali kerjasama dengan Kardopa. Semoga ada yang ke-10 kalinya untuk periode yang ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang kami kasihi, saya mulai berinteraksi terlibat di politik praktis itu di umur 20-an tahun. Kebetulan orang tua saya juga adalah seorang politisi di kampung dan juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD di Kabupaten Nias dulu. Jadi mungkin DNA itulah yang kemudian terus mengalir di dalam tubuh kami sehingga ketertarikan untuk masuk ke dunia politik praktis itu ada sejak waktu itu dan hingga hari ini, lalu kemudian mendapatkan mandat dari masyarakat Dapil 8 di tahun 2019 yang lalu dan 2024 ini. Berbicara tentang
pemilu atau pemilu kada yang nanti dilaksanakan pada tanggal 27 November yang akan datang, nah, di mana penyelenggaranya adalah KPU Kabupaten Kota dan Provinsi, dan sebagai pengawasnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Itu kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilu tahun nomor 7 tahun 2017, pemilu ini sebenarnya sudah tahapannya itu sudah lama berlangsung, ya, itu sudah lama berlangsung, dan kemudian puncaknya itu nanti di tanggal 27 November 2024 ini. Lalu kalau kita bicara tentang kontribusi atau peran pemuda dalam mensuksesi pemilu kada, maka yang harus kita garis bawahi, peran pemuda merupakan peran yang paling penting. Kenapa? Karena pemilu ini merupakan tujuan yang harus kita laksanakan ke depannya. Sebab tanpa pemilu kita tidak akan mendapatkan pemimpin yang baik. Lalu kemudian tanpa pemilu penyelenggaraan pemerintahan di provinsi dan di kabupaten kota itu tidak berjalan dengan baik. Walaupun bisa ditunjuk seperti PLT atau pejabat sementara, tetapi itu kurang, ya, dia tidak mempunyai peran sebesar bupati, wali kota atau gubernur definitif. Nah, seperti tadi sudah disampaikan, saya mencatat paling tidak ada 3 kontribusi pemuda dalam rangka mensuksesi pemilu 2024 ini. Pertama, peran pemuda yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rektor, yaitu kehadiran kita atau partisipasi kita dalam pemilu kada, yaitu datang ke TPS. Menurut data yang sudah valid atau seringkali diumumkan di media sosial, bahwa 56,45% pemilih itu didenominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Artinya, kalau generasi milenial dan generasi Z ini tidak peduli dan tidak mau datang ke TPS, atau bahasa lainnya apatis dia. Untuk apa pemilu? Toh juga kita makan, ya. Tanpa memilih pun pasti akan ada bupati. Tanpa kita ke TPS pastinya ada nanti gubernur kita. Dan seterusnya bahasa-bahasa apatisme kita terhadap penyelenggaraan pemilu. Saya bisa pastikan Bapak Ibu sekalian atau adik-adik kami bahwa suara generasi milenial dan generasi Z ini menentukan sangat menentukan siapa yang akan jadi calon kepala daerah. Artinya ketika kelompok generasi ini menyatukan pendapat, maka saya bisa pastikan yang dipilih oleh generasi milenial dan generasi Z inilah yang akan menjadi kepala daerah. Cuma persoalannya apakah rekan-rekan sekalian, adik-adik ini mau melakukan sikap yang demikian gitu, mau kompak, ya, memilih berdasarkan visi misi, memilih berdasarkan kapasitas dan kapabilitas calon, bukan juga malah terikut atau terhanyutkan dengan suasana pemilu yang biasanya yang sudah lalu-lalu itu penuh dengan intrik-intrik politik sesaat atau money politik. Ya. Karena ini juga menjadi tantangan bagi generasi sekarang. Karena saya pelaku, ya, saya bukan penonton di setiap pemilu. Saya sering melihat juga malah justru generasi milenial, generasi Z ini yang dalam tanda kutip juga menjadi bahagian dari itu. Ya, menjadi bahagian yang merusak dinamika politik kita di daerah.
Lalu yang kedua, peluang generasi muda untuk terjun langsung tidak hanya mencoblos atau memberikan hak pilihnya di TPS itu, yang kedua itu yaitu menjadi penyelenggara pemilu. Baik di sebagai KPU atau sebagai panitia pemilihan kecamatan atau sebagai PPS atau sebagai KPPS atau sebagai Bawaslu atau juga sebagai Panwas kecamatan atau sebagai Panwas desa atau Panwas TPS. Kita butuh generasi yang mampu, yang mempunyai SDM dan memiliki integritas. Nah, karena anak-anak muda adalah generasi yang masih suci, ya, belum pikiran-pikirannya masih belum terkontaminasi. Ya, kita masih memiliki keteguhan hati ketika ada tawaran politik uang kepada kita sebagai penyelenggara, kita bisa mengatakan tidak. Kenapa? Karena kita menginginkan sebuah hasil pemilu yang baik. Kenapa? Karena ketika hasil pemilunya baik, kita bisa pastikan pemimpin yang memimpin ke depan itu adalah pemimpin yang akan berkualitas dan akan betul-betul mengelola APBD secara baik dan benar. Terutama di bidang pengawasan. Kita butuh generasi yang mampu untuk menjadi pengawas pemilu yang baik. Karena senekat-nekatnya KPU dan jajarannya dalam mencoba memanipulasi data, memanipulasi hasil pemilu, ketika pengawasnya tidak bisa disuap, ketika pengawasnya memiliki keteguhan hati, ya, kita bisa pastikan hasil yang real itu yang akan ditampilkan dan itu yang akan dilantik menjadi kepala daerah. Lalu yang ketiga, kita bisa masuk ke instrumen lain, yaitu sebagai pemantau pemilu. Ini di luar lembaga resmi seperti KPU dan Bawaslu. Dan biasanya kampus-kampus juga bisa terlibat secara langsung melalui lembaga riset pemilu atau apa namanya yang ada di kampus, mendaftarkan lembaga ini untuk kemudian menjadi lembaga pemantau pemilu atau lembaga independen pemantau pemilu. Ya. Ini juga menjadi tempat atau ruang kita bagi aktivis, bagi masyarakat yang menginginkan kepemiluan ini baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemantau pemilu ini juga mempunyai peran yang penting. Kenapa? Ketika ada oknum Bawaslu yang macam-macam gitu, yang mencoba berpihak, atau oknum KPU dan jajarannya yang mencoba juga berpihak, pemantau ini yang independen yang bisa hadir untuk menjadi pemberi informasi yang seimbang kepada masyarakat dan kepada lembaga keadilan, contohnya MK atau kepada lembaga kode etik KPU dan Bawaslu itu sendiri. Dan ini ada di Indonesia, lembaga-lembaga pemantau pemilu ini, tapi tidak banyak. Memang persoalannya lembaga-lembaga pemantau ini tidak dibiayai. Tidak ada yang membiayai mereka. Itu jadi persoalan memang kenapa kemudian banyak lembaga pemantau pemilu kita yang tidak efektif kerjanya. Mereka hanya memilih-milih tempat tertentu yang mereka lakukan pengawasan. Ya, bahkan di kabupaten kota bahkan ada aja yang penyelenggaraan pemilu di kabupaten kota itu yang tidak diikuti oleh lembaga pemantau pemilu. Tapi ini peran kita. Jadi kalau adik-adik bertanya, oh saya bukan Bawaslu, saya bukan KPU, boleh masuk sebagai anggota pemantau pemilu itu. Tapi hanya tidak dibayar, tidak digaji, sukarelawan. Tapi kalau kita menginginkan pemilu yang baik, maka sebaiknya nanti kamu carilah itu lembaga-lembaga itu. Masuklah, daftarkan dirimu di sana. Supaya kamu mempunyai peran yang betul-betul aktif. Peran nyata. Tidak hanya jadi penonton. Tidak hanya melihat saja dari jauh. Begitu. Untuk
penyelenggaraan pemilu kita di tanggal 27 November yang akan datang ini. Lalu yang terakhir, ya kita harus mempersiapkan diri. Gelombang kekompakan rakyat saat ini melalui media sosial itu mempunyai peran yang sangat besar sekali di luar lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi ini untuk bisa mengawas pemilu. Kita bisa menggunakan handphone kita, digital yang kita punya untuk tentunya memberikan informasi yang betul ya, bukan hoax. Nah, ada curang di sana padahal tidak ada curang di situ. Ya, artinya di mana betul-betul ada kecurangan, disitulah kita hadir sebagai mahasiswa untuk memberikan advice ya, pendampingan kepada suara masyarakat supaya suara masyarakat itu tidak hilang oleh kekuatan-kekuatan jahat ya. Karena bisa dipastikan adik-adik sekalian, ketika pemilu itu disertai dengan diskriminasi, disertai dengan tekanan ya atau ketidaknetralan penyelenggara mulai dari penyelenggara pemilu dan ASN atau kepala daerah, ini bisa dipastikan ke depannya pemerintahan itu akan otoriter dan cenderung tidak berpihak kepada rakyat. Dan akhirnya, akhir dari semuanya itu adalah kerugian bagi masyarakat dan stagnannya pembangunan yang kita harapkan. Jadi kalau kita tanya, oh mana visi misi Pak Bupati itu, kok nggak jalan di daerah kami? Ya itu tadi. Ada kerusakan yang sudah terjadi di pemilu. Ya nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut apa kerusakan itu, apa dampak kerusakan itu dan dari mana kerusakan itu bisa berasal. Jadi saya kira demikian dulu secara singkat dari kami, Bu moderator. Nanti kita bisa lebih menjelaskannya lebih dalam di diskusi kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Berkat Kurniawan Lawli atas pemaparan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Berkat. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Dr. Petsaweni Ristesi Mamora. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya sapa dulu dong. Pemirsa Cardova, sehat selalu. Salam sehat. Ya, juga ini kita sapa dengan adik mahasiswa yang ada di ruangan Hermina Center. Dharma Agung. Jaya. Kurang semangat. Dharma Agung. Jaya. Baik, terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan universitas. Tadi hadir bersama dengan kita Bapak Dr. Muhammad Ansori Lubis, yang beliau juga ada kegiatan sehingga mungkin standby-nya ada berlanjutan lagi. Juga terima kasih kepada yang kami hormati Bapak dari DPRD Sumatera Utara, yaitu Bapak Berkat Kurniawan Lawli ya SPD MIP Pak ya. Salam ketemu Pak di sini di forum semi resmi, semi formal, tapi cukup bermutu ya Pak ya, dengan substansi yang luar biasa untuk bisa menggadang dan juga mengantarkan kita mungkin prepare kepada pesta demokrasi Pilkada serentak November 2024. Dan juga kami hantarkan terima kasih kepada partner kerjasama kami yaitu Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kali ini mungkin dikomite oleh dari Radio Cardova 99,4 FM. Tepuk tangan buat kita semua pada pagi hari ini. Jadi yang menjadi tema untuk hari ini tentang bagaimana kontribusi generasi muda di Pilkada Sumut 2024. Kontribusi barangkali bisa kita asumsikan pemberian, bantuan, manfaat, partisipasi, dan bahkan mungkin keikutsertaan. Kenapa harus pemuda? Kenapa tidak lansia? Nah itu. Jadi dari kita mungkin adik-adik semua dan juga Permisa Cardova ya, kita berangkat dari namanya data. Tadi juga Pak Berkat sudah sampaikan data yang sudah oke Pak ya, udah pasti ya dari penyelenggara itu bahwasanya kalau untuk kaum pemuda itu memang datanya lebih mendominasi. Jadi mungkin saya uraikan kembali kalau dari data DPT yang sudah ditetapkan itu lebih kurang 10.771, 400 sekian. Di mana di sini yang menjadi generasi yang masuk dalam pemuda itu mungkin kategorinya 17 sampai kepada 35 atau sampai 40 tahun itu
kita uraikan kepada generasi milenial, Y, sebesar 33% dan Gen Z sebesar 27,52%. Ini memang arti kata suatu kuantitas yang punya kekuatan nanti di dalam demokrasi, pesta demokrasi, pilkada serentak di 27 November 2024. Nah, kenapa harus generasi muda? Karena memang kita generasi kuat, adik-adik semuanya. Tepuk tangan dong. Generasi kuat, punya power, punya kemampuan. Dianggap memiliki pengetahuan yang terupdate, terbaru. Apalagi memiliki namanya inovasi, hal-hal yang baru, dan juga mempunyai kreativitas yang sangat tinggi. Itu mungkin hal menjadi utama kenapa harus sasarannya kepada pemuda. Juga ditambahkan dengan kuantitas dari data yang ada. Jadi artinya apa? Kita sebagai akademisi, intelektual, semuanya harus starting dari namanya data. Tidak boleh mengada-ada. Dari sini kita bisa berangkat, apa yang akan dilakukan ke depannya, bagaimana juga kita menikmati suatu namanya proses. Dan juga memang adik semuanya, kita harus juga menyadari kenapa harus pemuda ini sebagai penghantar, sebagai mediator untuk ke depannya tonggak pemerintahan. Bisa dianggap untuk cepat beradaptasi, adaptif. Dan juga bisa dianggap cepat untuk bisa bekerja sama atau kolaborasi. Nah, dan juga punya namanya sekarang ya skill digital. Tadi juga Pak Rektor sudah soundingkan Indonesia Emas 2045. Salah satu indikatornya apa? Pemerintahan yang baik. Semuanya mengarah kepada digital. Jadi mulai sekarang juga kita digiring, dihantarkan bagaimana bisa adjust, menyesuaikan sebagai penghantar untuk nanti ke 2045 sebagai penghantar yang baik untuk kategori pemerintahan. Selanjutnya apa? Kita pemuda di sini dianggap mempunyai skill interpersonal yang tinggi, yang memiliki rasa nasionalis yang tinggi terhadap negara. Itulah menjadi alasan utama, suatu menjadi alasan signifikan. Kenapa pemuda kita dorong? Kenapa pemuda kita tekankan di dalam memeriahkan, di dalam turut serta di dalam pesta demokrasi pilkada di November 2024. Nah, yang kedua, adik-adik mahasiswa merupakan bagian daripada pemuda. Juga kita ajak, juga kita himbau bagaimana untuk menjadi pemilih yang cerdas, ya. Jadi tadi kan sudah sepakat tadi di awal pemuda kenapa emang kok mesti harus ditekankan, diajak, diarahkan, dianggap inovatif, dianggap kreatif dan juga dianggap update dengan segala situasi perkembangan sekarang, ya. Jadi artinya dengan kita mahasiswa, kita pemuda, bagaimana kita diajak untuk menjadi pemilih yang cerdas itu? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus step ataupun langkah-langkah yang harus bisa kita artinya kita berikan. Tadi di awal kan itu apa namanya itu kontribusi. Emang apa harus kita berikan seperti itu? Mungkin yang pertama itu tadi kita pastikan dong diri kita semua emang sudah masuk di dalam DPT terdaftar ya. Nah, yang kedua apa? Tadi kan inovatif, aktif dan juga update dengan semuanya apa namanya keadaan lingkungan sosial yang terjadi. Nah, artinya apa? Aktif di dalam info-info terkait dengan pilkada. Saya rasa juga adik-adik semuanya dan juga pemuda ya, penyelenggara mungkin juga cukup transparan di dalam memberikan informasi atau memberikan sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan di dalam pilkada. Hanya Pak berkat izin Bapak, mungkin melalui Bapak juga kami mohon nih Pak, kalau bisa Dharma Agung dong, sesekali dilibatkan. Mungkin sosialisasi dalam tahapan-tahapan gitu kan bisa kan Pak? Jadi mungkin juga sebagai perpanjangan tangan kami atau mediator kami menyampaikan ke penyelenggara untuk waktu tertentu ya Dharma Agung diajak diskusi, sosialisasi karena kami juga tahu infonya ya. Mudah-mudahan juga Pak KPU Provinsi mendengarkan ini. Dari kampus-kampus yang lain juga dilibatkan loh Pak. Tapi sepertinya Dharma Agung masih terskip sampai saat ini. Izin ya Pak, boleh ya? Terima kasih Pak berkat ya. Jadi itu. Terus yang selanjutnya apa?
bijak di dalam menggunakan media sosial. Kita pemuda dan juga mahasiswa tadi kan cerdas, artinya bijak, bisa memilih mana media yang kita gunakan. Dari sekian platform yang ada itu, bisa kita gunakan sebagai saluran untuk menerima dan memberi namanya informasi. Media sosial sebagai jendela dunia. Melalui perangkat handphone aja sangat kecil, apapun mau kita ketahui, apapun yang kita sampaikan, bisa. Itulah sekarang kejanggihan daripada perkembangan teknologi komunikasi. Jadi adik-adik yang ada di room ini dan juga pemuda untuk Sumatera Utara, mungkin yang ada di space daripada Cardova di 99,4 FM ini harus bijak menggunakan media. Untuk bagaimana aplikasinya? Penerapannya bagaimana? Pertama itu berita-berita hoax itu jangan dipublis atau jangan juga diterima. Analisa dulu dong pemberitaannya, benar apa tidak. Nah, seperti itu, ya. Sebagai generasi cerdas juga harus bisa memahami bijak menggunakan media. Yang kedua apa? Hate speech. Ujaran-ujaran kebencian. Jangan nanti karena ini pilihan si A, saya nggak suka dengan kepemimpinannya. Adik-adik langsung buat pernyataan melalui media dengan kekurangan-kekurangan. Tidak boleh. Ujaran-ujaran kebencian juga harus dijauhkan. Yang kedua apa? Teror online. Jadi artinya apa? Yang berhubungan dengan pesta demokrasi ke pilkada serentak harus dijauhkan, ya. Terkait dengan hoax, hate speech dan juga teror online. Jadi itu hal mungkin yang perlu juga adik-adik dan juga pemuda yang ada di pemirsa Cardova siang ini mendengarkan, yang harus kita pahami dan juga yang harus diterapkan. Nah, mungkin yang di ruang ini bertanya, kami dong sebagai di lingkungan akademisi, mahasiswa dan mahasiswi, ya, sebagai penerus daripada pendidikan, sebagai juga indikator di dalam kemajuan bangsa dan negara ini, harus memahami namanya politik. Emang sekilas politik ini agak menyakitkan Pak Berkat ya Pak ya. Politik itu Pak saya tahu bagaimana menentukan sikap karena kepentingan, betul itu Pak? Nanti mungkin Pak Berkat bisa menyampaikannya dengan tanya jawab ya. Tapi mungkin kayak mahasiswa sering kami menyampaikan, udahlah, namanya juga politik. Ya pokoknya sifat ditentukan oleh namanya kepentingan. Nanti Pak Berkat menjabarkan, tepuk tangan dong. Di sini kan ada wakil kita, sampaikan apa saja yang pasti bisa dipertanggungjawabkan. Ilmu sosial politik, oke? Nah itu ya. Nah, jadi sebagai mahasiswa apa yang perlu kita lakukan adik-adik? Tadi Pak Bapak dari anggota Dewan menyampaikan terlibat di dalam penyelenggara resmi. Mungkin itu apa? Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS resmi toh kan banyak juga melibatkan mahasiswa. Ini juga kami sampaikan Pak anggota Dewan. Libatkanlah kami Pak. Mungkin bisa disampaikan kepada penyelenggara. Mahasiswa kami ini kan Pak pemerintahan dan komunikasi dan sastra. Dan juga beliau sebagai abang alumni kita di Magister Ilmu Pemerintahan. Kedua apa? Kelompok pengawas di dalam pemungutan suara. Nah itu resmi dari KPU toh. Yang tidak resmi itu apa? Ada relawan. Relawan itu yang bisa juga rela untuk mengawasi bagaimana semua tahapan-tahapan di dalam penyelenggaraan nanti pilkada serentak. Kita di mahasiswa kita mengawasi dong tahapannya. Betulnya adanya penyimpangan-penyimpangan, please kita terbuka ruangan di media sosial, sampaikan apa saja yang penting bisa dipertanggung. Itu oke, good. Itu yang penting untuk kita mahasiswa ya. Jadi aktif di media sosial dengan konten-konten yang positif. Nah, bijak ya. Dan yang paling penting, ini yang paling penting, tolong digarisbawahi dan dengar baik-baik. Berikan aspirasi kita yang sebenarnya dari hati nurani, hati yang paling dalam, sorry deh, hati yang paling dalam. Artinya tidak jangan, itu tidak boleh. Buat kita semuanya di sini adik mahasiswa dan juga pemirsa Cardova, itulah mungkin hal penting saya sampaikan. Jadi tiga hal penting sebagai suatu konklusi dari pemaparan saya. Pertama, jadilah pemilih yang cerdas. Yang kedua, ikut kawal pesta demokrasi di Pilkada Serentak 27 November 2024. Yang terakhir, tidak
golput atau memberikan hak pilih sesuai dengan pilihan kita sendiri. Sekian, mungkin itu saja. Terima kasih. Salam sehat dan juga selamat siang untuk semua pemirsa Cardova dan juga adik mahasiswa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Dr. Fesaweni Listesi Mamora atas pemaparannya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya kembalikan ke Mbak Purnama terlebih dahulu. Terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah menyampaikan materinya kepada kita semua. Kita beri tepuk tangan sekali lagi dong buat kedua narasumber kita. Mengingatkan kembali buat pendengar Cardova dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, bahwasanya tanggal 27 November 2024, di mana kita akan mengadakan pilkada Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Wali Kota untuk daerah kota, dan Bupati bagi kabupaten. Nah, pilihlah sesuai dengan hati nurani teman-teman dan cek kembali bahwasanya pemimpin yang mana yang teman-teman sesuai gitu. Dan jangan ada imingan-imingan apapun itu ya teman-teman buat teman-teman mahasiswa. Baik pendengar Cardova dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, jangan kemana-mana, tetap di Radio Cardova 99,4 FM. Kita break sejenak. Cardova Medan. Baik, pendengar Cardova 99,4 FM, berani tampil beda. Kali ini kita masuki segmen tanya jawab. Bagi pendengar Cardova dimanapun kalian berada, bisa juga ikutan lewat live Facebook kita di Cardova 994 FM, lewat dari kolom komentar kita. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Elo selaku moderator. Silakan Ibu. Kepada Mbak Purnama. Oke, kita akan masuk ke seksi tanya jawab. Mungkin dari mahasiswa ada yang ingin tanyakan, silakan berdiri dan sebutkan namanya. Ya, mungkin boleh Berkat ya. Sama-sama Berkat nih namanya. Oke, silakan Berkat. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ferry Berkat Warowu dari program studi ilmu pemerintahan. Sesuai dengan topik kita pada hari ini yaitu kontribusi generasi muda di Pilkada Sumut 2024. Nah, di sini saya mau bertanya kepada narasumber kita, Bapak Berkat Kurniawan Lauli SPD. Selama ini terkadang pemuda ini dikapasitasi dia secara sumber daya dalam pengisi suara dalam pemilu saja. Nah, tapi ketika berhubungan dengan program-program pemerintahan atau sesudah terpilihnya kepala daerah ataupun kepala pemerintahan ataupun anggota legislatif, minim sekali program-program yang berhubungan dengan pembinaan atau peningkatan kapasitas pemuda itu sendiri. Nah, bahkan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dalam program pemerintahan tersebut tidak ada. Nah, jadi pertanyaan saya, sejauh mana mahasiswa atau pemuda itu dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam membicarakan suatu pembangunan di negeri ini? Maksudnya, bagaimana pandangan Bapak ketika mahasiswa atau pemuda itu hanya dijadikan suatu pandangan sebelum pemilu saja? Jadi setelah pemilu, tangan kayak gak ada kontribusinya bagi pemerintahan ataupun mereka nggak terlibat dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana pandangan Bapak sebagai anggota legislatif yang sekarang masih dipandang agak muda? Seperti itu kira-kira. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Berkat. Mau langsung dijawab atau bagaimana? Atau kita keep dulu? Oke, baik. Dari sini ya, kali ya. Silakan yang depan. Oke. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nobertus Wilvanehe dari program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dalam hal ini, seperti yang disampaikan dari narasumber tadi, bahwasannya peran penting daripada generasi muda ini dalam hal ikut berpartisipasi dalam hal pemilihan umum. Artinya seperti yang dilansirkan Bapak tadi, bahwasannya ada kurang lebih 56% berkenaan dengan akumulasi suara dari Gen Z dan milenial.
Kalau dihitung berkisar 204 juta lebih. Artinya di sini Bapak, kalau kita ketahui bahwasannya setiap partai-partai politik menjadi sasaran empuk kepada generasi milenial dan Gen Z pada saat ini untuk mengambil suara. Apakah Gen Z pada saat ini hanya sekedar diikutsertakan untuk menggunakan hak suara itu bagaimana Pak? Karena kita ketahui bahwasannya kalau misalnya pun Gen Z dan milenial pada saat ini hanya diikutsertakan untuk memberikan hak suaranya, kapankah Gen Z pada saat ini diberikan peluang untuk ikut dalam politik praktis? Jadi pertanyaan saya, bagaimanakah tanggapan Bapak berkenaan dengan Gen Z dan generasi milenial pada saat ini untuk ikut serta mengambil bagian berkenaan dengan politik di tengah genjata politik yang menyatakan bahwasannya Gen Z dan milenial hanya melek teknologi namun minim pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan pandangan dan partisipasi dalam politik. Namun menurut saya sebagai Gen Z itu merupakan statement yang sangat menyayat hati, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Nobertus. Satu lagi boleh ya, Pak ya? Ada lagi? Cewek. Oke, silakan yang depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yuni Sondra, Prodi Ilmu Komunikasi. Yang mana topik kita hari ini kontribusi generasi muda Pilkada Sumut 2024. Dalam konteks Pilkada 2024 ini yang banyak kita dengar isu-isu mengenai money politik. Jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana generasi muda dapat berkontribusi dalam mencegah money politik? Itu aja, terima kasih. Yunias ya, Yunias Sondro tadi. Oke. Baik, bisa langsung dijawab Bapak? Ya, Pak Berkat silakan. Baik, tadi dari Berkat Baru dan Nehe. Sama pertanyaannya ya. Yang satu peran pemuda setelah pemilu, lalu kemudian apa peran pemuda, apa tugas penting pemuda setelah pemilu, apakah pemuda ini hanya jadi lahan suara saja, ya kurang lebih seperti itu. Adik-adik sekalian, ada yang harus kita lakukan dengan baik dan benar kalau memang kita menginginkan satu posisi peran penting dalam terlibat dalam keputusan-keputusan yang atau mempengaruhi keputusan pemimpin yang akan terpilih di masa yang akan datang. Nonton beberapa hari ini enggak mengenai dipanggil menteri? Ada yang dapat telepon dari Prabowo untuk kemarin minta jadi wamen? Ada enggak? Enggak ada kan? Iya. Itu dihitung oleh media kemarin itu ada lebih 100, hampir 110 orang yang dipanggil sebagai menteri, wamen atau sebagai kepala badan dengan berbagai posisi. Kalau kita ikuti berita itu dari hampir 2 hari berturut-turut, mulai dari hari pertama ada yang tua, kemudian ada yang muda, bahkan ada yang paling muda yang menurut kita siapa sih dia kok bisa jadi wamen gitu. Ada yang membuat saya terkejut orang-orang tertentu yang menurut saya apa sih kapasitasnya kawan ini kok bisa dipanggil jadi menteri atau sebagai wamen. Cari-cari di media sosial apa dia punya peran kemarin waktu Prabowo jadi capres, apa peran dia, oh ternyata dia terlibat aktif di situ, dia jadi koordinator pemilu dan dia tidak sembunyi-sembunyi di balik layar. Nah, kalau adik-adik kepingin ke depan, bupati bisa kamu pengaruhi untuk hal-hal tertentu dalam menjalankan visi misinya, aktif. Kalau boleh jangan hanya mencoblos saja. Kamu kalau hanya jadi datang ke TBS mencoblos saja ya hanya tinggal memang tidak ada ruang bagi kamu untuk mempengaruhi kepala daerah. Ya kita percaya aja bahwa dia akan menjalankan visi misi. Tapi kalau kita mau serius terlibat aktif, ya contohnya dari Nia Selatan ini banyak sepertinya. Tinggal pilih aja di antara nomor 1, 2, 3, dan 4 menurutmu datangi aja dia. Kami ada mahasiswa dari Dharma Agung 100 orang yang terdiri dari 100 kampung, 100 desa.
Kami ingin menjadi tim sukses Bapak, contohnya nomor urut 2 begitu. Pak Firman Giawa contohnya. Pak, kami mau dukung Pak Firman Giawa dan Robert untuk jadi kepala daerah di Nia Selatan. 100 orang nih kami dari Dharma Agung. Tapi apa nanti ruang yang diberikan bagi kami untuk ketika Bapak menang? Buat MOU-nya. Nyatakan juga kerja-kerja politikmu di masyarakat. Jangan mengharapkan sesuatu dari calon. Saya bisa pastikan Anda nanti setelah pemilu ini ketika melakukan hal yang demikian, saya bisa pastikan apa yang ada di pikiranmu bisa dilakukan oleh bupati yang terpilih. Tapi kalau Pak ada baliho nggak Pak? Ada kalender nggak Pak? Saya mau pasang Pak. Kamu nggak dihitung sebagai relawan di situ. Kamu dihitung sebagai pencari kerja itu. Habis masang baliho, dikasih duit, selesai. Tapi kalau kepingin, Bapak saya nanti keluarga saya nyata, oh ada 100. Ini pemilu deh. Kita harus jujur. Siapa yang berkontribusi, dia pasti akan diberi ruang. Jadi kalau ingin mendapatkan ruang yang cukup untuk mengaplikasikan apa yang ada di pikiranmu, aktif. Gak usah malu-malu. Apalagi, saya mau di balik layar aja. Saya nggak, berarti kalau biasanya yang suka memakai bahasa di balik layar, biasanya kalau 4 calon, 4 pasti ditemuinya itu. Nggak boleh seperti itu. Cari di antara berapa orang yang betul-betul mampu dia. Bagaimana cara kita melihat kemampuan orang? Pertama, SDM-nya, latar belakang pendidikannya, dan pengalaman kerjanya. Ya. Kemudian integritasnya. Kemudian bagaimana dia menjabarkan visi misinya itu, sakit kepala nggak kita? Atau membacanya aja kita udah sakit kepala? Atau ada sederhana tapi itu bisa dilakukan untuk masyarakat. Nah ini merupakan hal-hal yang cara kita memilih mereka. Oh ini bisa. Nyatakan dukunganmu, sikapmu secara terbuka. Supaya dia tahu, oh si Nehe, oh si Waruwu. Oh ini pendukung saya ini. Jadi sewaktu-waktu kamu datang ke ruangannya, dia hanya lihat kamu dari CCTV aja udah disuruhnya ajudannya itu. Udah, itu si Nehe itu, pendukung kita itu, suruh masuk itu. Pasti deh, karena dia lihat aktivitas kamu. Durhaka dia kalau dia contohnya melupakan kamu, padahal kamu sudah, saya kira itu tidak mungkin. Ya, tidak akan terjadi. Terkecuali kalau dia lihat, dia bohong itu Pak, pasang 2 kaki itu Pak. Kemarin dia sama kita di B dia juga begitu. Nah itu yang, sorry, anak muda itu di situ rusaknya. Udahlah kalian tahu lah yang saya bilang ini, nggak usah bohong-bohong lagi. Ya. Lalu kemudian siapa tadi yang adik yang perempuan? Wah, siapa? Yunias. Oh. Bagaimana kita mencegah money itu sebenarnya dimulai dari diri kita aja. Mencegahnya itu yaitu tadi terlibat aktif dengan calon tertentu. Nggak boleh independen deh. Terkecuali kamu memang gabung di lembaga pemantau independen. Berarti kamu harus independen dalam melakukan pengawasan. Tapi kalau betul-betul menginginkan satu perubahan di daerahmu, ya harus ikut terlibat aktif dalam mendukung. Jangan menunggu serangan fajar. Kalau siswa menunggu serangan fajar, berarti udah salah yang dipelajarinya di kampus. Atau kamu bawa-bawa nama, bawa-bawa KTP bapak, KTP mama, KTP tante, KTP abang, KTP adik, ini bawa ke tim sukses gitu. Wah udah salah. Udah salah kaprah. Berarti yang kamu dapat di kampus itu entah udah kemana larinya itu ilmu pengetahuannya. Ya mulai dari diri sendiri aja.
Atau kalau kita mau mengikuti aturan, ya udah, ketika dia mau menyerahkan, rekam aja udah. Rekam dan laporkan langsung ke pengawas pemilu supaya ditangkap sekalian. Karena bagi kepala daerah yang memainkan money politik, berarti dia sudah merusak 5 tahun pemerintahannya di masa yang akan datang. Apalagi kalau kita dorong-dorong, Pak, lalu BGV. Nah, itu dalam bahasa Nias. Kalau nggak ngasih duit, karena saya lihat ini banyak adik-adik saya dari Nias ini. Kalau nggak ngasih duit, Pak, aduh, orang nggak mau datang ke TPS, Pak. Aduh, gimana caranya lah, Pak? Dikit-dikit lah, Pak, uang Aqua lah kalau bisa. Rusak. Apalagi kalau idenya itu datang dari kalian gitu, kepada calon, udah tambah rusak lagi lah. Pasti dia pun akan berpikir 5 tahun yang akan datang, apalagi yang akan kuberikan sama anak-anak ini, sama adik-adik ini. Justru mereka yang menjurumuskan saya untuk memberikan money politik. Jadi katakan tolak bagi money politik kalau kita mau daerah Sumatera Utara ini terperbaiki. Bukan rahasia umum, kalau sekarang kalau ditanya berapa sih biaya memenangkan calon, gampang aja kan. Oh, kalau ada uang 30 miliar bisa jadi Bupati Nia Selatan. Bisa jadi Bupati Labuhan Batu. Atau Tapanuli Utara kalau punya uang 50 M. Tapi kalau jujur kalau ditanya, apa itu uang bisa kembali? Jawabannya tidak. Kalau hal-hal yang jujur, kalau hanya untuk dari gaji aja, apa itu bisa kembali? Tidak. Pengeluaran 30 miliar itu tidak keluar, tidak akan selesai dalam 5 tahun. Bagaimana cara dia mendapatkan uangnya? Ya dia akan merusak pekerjaan itu sendiri. Jadi setiap rupiah yang akan diberikan untuk rakyat, untuk mensejahterakan rakyat melalui pembangunan infrastruktur, melalui pertanian, melalui pendidikan, tidak akan lagi kita dapatkan. Janji-janji politik mereka tentang gratis-gratis itu bakal tidak ada lagi. Nggak ada itu. Bohong itu semua. Makanya nanti kalau udah jadi bupati dia robah itu pendidikan gratis itu. Bukan gratis, tapi berkualitas, ditambah kan. Maksudnya akhirnya yang tadi kita berharap yang gratis, yang tidak dipilih entah dia pintar atau kurang pintar, akhirnya ya hanya yang pintar aja. Yang kurang pintar berarti Anda kurang beruntung. Artinya tunggu lagi kebodohan 5 tahun yang akan datang, janji-janji yang baru lagi 5 tahun yang akan datang. Nah, jadi bagaimana menolak money politik? Ya itu tadi, mulai dari dirimu. Kalau ada calon yang menawarkan itu, berarti sudah pasti dia koruptor. Pasti, nggak usah lagi cari apa ciri-ciri koruptor, ya itu udah. Jadi kalau kamu ikut menawarkan juga itu, berarti kamu anak koruptor. Oke, terima kasih. Demikian. Baik, terima kasih kepada Pak Berkat atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin tambahkan oleh Ibu Priet? Silakan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Saya sapa lagi ya untuk pemirsa Cardova di 99,4 FM. Juga kepada adik mahasiswa yang ada di Hermina Center. Kita semangat lagi ya. Darmagung, Jaya. Terima kasih. Jadi ini Pak Berkat dan juga pemirsa Cardova. Ini kita kan bergabung sekarang dengan Fakultas Ilmu Sosial, Politik, dan Sastra di Dharma Agung yang ada 3 prodi. Pertama, prodi pemerintahan, kedua, prodi komunikasi, dan juga prodi sastra Inggris. Jadi ini prodi-prodi yang cukup kompeten untuk sarana untuk kecerdasan daripada pemuda khususnya dan juga semua bangsa Indonesia juga umumnya. Nanti mudah-mudahan ini semua kita jadi alumni tersebar di segala penjuru ya kan untuk bisa menjadi penerus-penerus daripada pemimpin bangsa kita. Baiklah, mungkin tadi saya coba follow yang disampaikan oleh Bapak perwakilan kita dari Dewan yaitu Bapak Berkat Lauli. Adik-adik mahasiswa pemuda mengharapkan setelah saya lakukan ini kelanjutannya apa? Mungkin tadi juga di awal kita udah bilang semuanya mungkin berawal dari kepentingan, tapi kepentingannya juga bagaimana skill kita.
keahlian kita mendapatkan pentingnya tadi itu toh. Dalam hal tenis tadi kan Pak Berkat sudah sampaikan. Nah itu dia, sifat ditentukan oleh kepentingan. Jangan langsung negative thinking. No, positif. Betul kan karena kepentingan kan? Nah itu. Tapi kenapa menjadi pemuda sebagai sasaran utama? Bukan sasaran sih, sebagai kita nggak mendongkrak. Tadi kan di awal juga saya sudah sampaikan adik-adik mahasiswa dan juga pemirsa Kardova ya, khususnya pemuda. Karena kita itu sebagai personal branding, dianggap punya personal branding. Itu apa? Bisa diajak beradaptasi, diajak berkolaborasi, punya skill digital. Yang paling utama skill interpersonal. Sudah punya namanya kemampuan menciptakan apa yang terbaik buat saya. Tadi mungkin Pak Berkat nyampaikan untuk pilkada nanti di sana, di kepulauan. Nah, sudah tahu dong si A, si B, atau si C. Dari mana? Kan ada rekam jejak yang melalui digital. Beliau ini memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap daerah. Beliau ini sangat sangat mendukung namanya semua kegiatan-kegiatan pemuda. Tentukan sesuai dengan kita punya kepentingan. Makanya kita cerdas. Cerdas, cerdas, dan cerdas ya. Jadi itu mungkin yang perlu adik mahasiswa pahami. Kitalah sekarang penentunya kemana arahnya pemerintahan ini ke depannya. Membawa tonggak estafet. Makanya kita tidak salah pilih. Dan paling fatalnya kita jangan sampai tidak memilih. Itu paling penting sebenarnya di sini. Jadi jangan langsung berharap, katanya kan sifat dan tuang kepentingan. Kepentingan saya kok diabaikan. Setelah terpilih kepala daerah, dilupain itu misalnya. Itu tadi hal teknis mungkin saya tidak ulangi lagi. Tadi sudah dijabarkan oleh Pak Berkat sendiri. Tetapi benar, tentukanlah pilihanmu. Tentukanlah konklusimu. Tentukanlah siapa menjadi pilihan terakhirmu. Tentukanlah menjadi tujuanmu sesuai dengan kepentingan kita. Tanda kutip kepentingan yang positif. Nah itu. Jadi tadi kalau misalnya tentang money politik itu, siapa sih yang nggak tergiur dengan warna-warni? Ada warna biru, warna merah, ya kan? Macam-macam nanti jelang hari H. Berbagai cara serangan-serangan. Ada fajar, ada pagi, ada malam, ya kan? Nah, jangan tergiur kenikmatan sesaat. Tapi yakinlah, kita sebagai agent of change. Pemuda, come on, ayo. Generasi, agent perubahan, kapan lagi? Kita untuk nanti 2045 punya tonggak besar. Jangan terlena, jangan tergiur dengan warna-warni tadi yang saya sampaikan. Ya, itu. Memang bebannya berat di pundak kita. Tetapi kalau untuk hasil, untuk goalnya, yakinlah adik-adik, yakinlah pemuda. Nanti kita juga menikmati. Paling tidak kalian juga nanti juga anak cucunya. Kalau bukan kalian sebagai agent of change, siapa lagi? Nah, itu kan kami hanya bisa mensupport, mensemangati. Nah itu. Untuk di lapangan bagaimana? Kalian sebagai bukan perisai, tapi sebagai artinya membawa jalan, memberikan perubahan ke arah baiknya pemerintahan di Indonesia ini. Jadi itu mungkin hal yang perlu saya tambahkan pada momen ini. Tetaplah kita konsisten dengan apa yang menjadi hak pilih kita. Dan juga mungkin selalu sampaikan dalam closing statement itu apa? Jadilah pemilih yang cerdas pertama. Yang kedua, ikut mengkawal namanya pesta demokrasi di Pilkada serentak 27 November 2024. Yang terakhir, gunakan hak pilih adik-adik. Gunakan hak pilih, jangan sampai tidak ada pilihan sama sekali. Itu bukan namanya pemuda. Ya, mungkin itu Bu Moderator tambahan dari saya Bu, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Priyatsawinya dari Sesi Mamora. Ada pertanyaan dari pendengar Kardopa, oke? Ya, izin Ibu, Bapak, ini ada pertanyaan dari pendengar Kardopa, dari Nita Citra. Dia bertanya kepada kedua narasumber kita, Pak, bagaimana lah Pak kami yang di daerah? Terkadang kami udah milih, tapi yang yang terpilihnya ini lupa terhadap janji-janjinya. Bagaimana kami bersikap, Pak? Silakan. Baik, silakan Bapak. Lagi. Masih ada lagi. Yang offline. Oke, silakan. Siapa dulu?
Oke, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Jupiter Bulolo. Yang menjadi pertanyaan saya adalah eh, berbicara tentang kontribusi. Mungkin kami sebagai mahasiswa kami ingin ikut serta dalam sebuah partai demokrat, partai demokrasi atau partai politik. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apa yang harus kami pertimbangkan dari partai tersebut sehingga kami bisa masuk hal-hal yang dapat kami pertimbangkan untuk masuk di partai tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Sudah cukup? Ada lagi yang bertanya? Ada yang siapa lagi? Oke, silakan. Ya sudah. Oke, untuk pertanyaannya Bapak, terima kasih untuk waktu dan kunjungannya ke sini ya Pak, beserta dengan Radio Kardopa. Pertanyaan saya seperti yang sudah disampaikan oleh Dekan Fispra, yaitu Gen Z itu sekitar 27,52%, sangat besar dampaknya jika mengikuti pilkada Pak. Nah, pertanyaan saya, apa solusi atau tips dari Bapak Ibu narasumber kepada generasi milenial atau Gen Z yang bersifat apatis atau tidak peka dengan isu-isu pilkada dengan pemilihan yang terjadi di negara kita ini, terutama untuk pesta demokrasi 27 November. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih. Kita langsung saja. Bapak, saya persilakan. Isu yang begini ya. Pak, izin sebentar untuk menjawab pertanyaannya kita beri 10 menit ya Pak, soalnya kita durasi. Ya. Begini, tadi kenapa kok pemuda ini selalu menjadi lahan, kurang lebih bahasanya seperti itu. Begini deh, pemuda ini sekarang kelompok besar, kelompok pemilih besar, dan yang mampu kelompok besar ini kalau bersatu, ini bisa mengarahkan siapapun. Jadi ini dulu yang harus kita sadari, bahwa kalian ini kelompok besar yang bisa menentukan arah pembangunan nasional kita maupun arah pembangunan daerah kita ke depan. Nah, kalau kelompok besar ini kemudian arahnya disalahgunakan, gitu, maka sudah pasti hasilnya belum. Itu yang saya sampaikan tadi. Anak muda ini di setiap kabupaten kota, ayo, barang siapa yang mendengarkan radio ini hari ini di seluruh Sumatera Utara, ayo kelompok ini bersatu, kelompok besar ini, supaya jangan seperti yang adik-adik bilang tadi, selesai pemilu anak muda kemudian ya tidak didengarkan. Yang kita mau hari ini kalau bisa, ayo kita bersatu, anak-anak muda, satukan hatimu yang ada di kabupaten kota untuk memberikan pilihan kepada orang yang tepat. Lalu kemudian kalau bisa buat MOU. Hanya itu cara yang faktual untuk mengikat mereka kepada kepentingan pemuda di masa yang akan datang. Supaya dalam menyusun rencana kegiatan renja mereka ke depan, anak muda itu mendapatkan prioritas. Nah, sehingga tidak ada yang namanya dikecewakan seperti tadi yang pertanyaan siapa tadi itu? Mita. Ya. Supaya dia tidak merasa dikecewakan tadi seperti yang. Jadi menurut saya memang hanya itu solusinya, Dek. Kita kelompok besar ini harus bisa mau kita yang mengarahkan kalau bisa. Jadi ke depan mereka takut sama kita. Oh, ternyata kelompok muda ini bukan biasa-biasa aja ini. Mereka tidak mau disetir. Nah, persoalannya sekarang anak-anak muda ini, mohon maaf, mau disetir untuk kepentingan oknum atau kelompok-kelompok besar lainnya. Gitu. Ya. Kemudian bagaimana kita melihat citra partai politik kalau ingin bergabung? Gampang saja. Kita kan bisa melihat melalui rekam jejak. Kalau Nasdem contohnya,
Karena saya dari Nasdem, saya bicara partai saya saja. Oh, saya mau gabung Nasdem, Pak. Boleh. Kenapa harus gabung Nasdem? Pertama, Nasdem itu anti terhadap yang namanya mahar. Boleh tanya di seluruh Indonesia, seluruh kepala daerah yang mendapatkan rekomendasi dari Partai Nasdem itu gratis. Dan satu-satunya partai yang menggratiskan yang namanya mahar. Tidak ada mahar. Supaya apa? Supaya kepala daerah dalam ke depan ketika memimpin, dia tidak memikirkan utang. Ya, tidak ada mahar. Yang kemudian yang kedua, Partai Nasdem tidak suka cawe-cawean, minta-minta jabatan. Contoh sekarang Prabowo nyusun menteri. Apa ada Pak Nasdem menyodorkan menterinya? Tidak. Walaupun Nasdem sudah mengatakan ingin mendukung Prabowo. Ya artinya dukung aja. Kita nggak minta jatah menterinya. Biarkan Prabowo menentukan sendiri. Kita nggak, Pak Surya Paloh bilang kita nggak minta menteri. Pokoknya kita dukung pemerintahan yang sudah terpilih. Begitu-begitu kita cara melihat, oh ini partai cocok nih untuk anak muda. Untuk saya yang baru ini cocok. Ternyata platform partainya bagus. Contoh seperti saya ini, jadi caleg di provinsi. Kalau diminta uang, mana bisa? Dari mana uang saya? Nggak ada. Pendeta pula lagi. Dari mana dapat uang untuk masuk ke partai? Tapi karena partainya seperti itu tanpa mahar, siapa saja bisa masuk. Akhirnya kita bisa duduk di sini. Begitu deh. Ya, tidak juga harus Nasdem lah maksudnya. Karena saya dari Nasdem jadi menceritakan apa yang sudah saya alami selama ini. Begitu. Oke, makasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Berkat. Saya simpulkan aja ya langsung ya pertemuan hari ini. Bu Prit, tidak ada tambahan lagi? Cukup? Oke, baik. Kontribusi generasi muda saat ini sangat mempengaruhi arah kebijakan dan juga tatanan politik Indonesia ke depannya. Setidaknya ada 3 kontribusi generasi muda dalam Pilkada 2024. Yang pertama adalah berpartisipasi melalui suara yang diberikan. Yang kedua adalah ikut serta sebagai penyelenggara pemilu. Dan yang ketiga adalah sebagai pemantau pemilu yang bersifat independen. Jadi sebagai generasi muda, bijaklah dalam memilih pemimpin untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih kepada 2 narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Tepuk tangan dulu. Oke, baik saya kembalikan kepada Mbak Purnama. Silakan Mbak. Oke, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dan buat pendengar Kardopa yang sudah antusias dalam bertanya kepada kedua narasumber kita. Dan terima kasih kepada Bapak Berkat Kurniawaloli SPD MIP, anggota DPRD Sumut, dan Ibu Dr. Pritsa Wendy RT Simamora SOS MSI selaku Dekan Pispra Universitas Dharma Agung, dan terima kasih buat moderator kita yang sudah membawa jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Kita beri plus dong buat kita semua. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, dialog membangun generasi cerdas, live langsung dari ruangan Hermenia Center Universitas Dharma Agung, Jalan Dr. TD Pardede, nomor 21 Medan. Acara ini terselenggara hasil kerjasama dari Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan Universitas Dharma Agung. Saya dan seluruh tim pamit undur diri dan mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di dialog publik selanjutnya. Selamat siang. Saya kembalikan ke studio. Oke. Setelah sukses menggelar dialog publik yang disiarkan langsung dari kampus ke kampus di tahun 2022 dan 2023, kembali di tahun 2024 ini, Radio Kardopa bekerjasama dengan Humas DPRD Sumatera Utara menghadirkan dialog publik membangun generasi cerdas. Selamat pagi pendengar Kardopa, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di kampus, dan selamat pagi juga buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Dengan pembicara dari DPRD Sumatera Utara, akademisi kampus, mereka berbicara
dan berdialog dengan para mahasiswa yang merupakan generasi muda penerus bangsa tentang masalah-masalah aktual, hangat, dan menjadi sorotan publik. Bagaimana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah ke depan. Baru kali ini akademisi pun dibungkam dan tidak didengar. Kita sedang tidak baik-baik saja. Ini juga harus catatan adik-adik mahasiswa. Peran adik-adik di mana? Paling tidak memberikan edukasi kepada warga masyarakat agar pilihan-pilihannya itu memang rasional, objektif, dan sesuai dengan jejak rekam. Tidak semata-mata karena pragmatisme. Peran adik-adik di situ sangat strategis dan penting. Disiarkan langsung dari Hermina Hall Universitas Dharma Agung Medan. Inilah Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas episode ke-9 yang mengambil topik kontribusi generasi muda di Pilkada Sumatera Utara 2024 dengan opening speech dari Rektor Universitas Dharma Agung, Bapak Dr. Muhammad Ansori Lubis, SH MM MH, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari anggota DPRD Sumatera Utara, Bapak Berkat Kurniawan Lauli, SPD, dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Sastra Universitas Dharma Agung, Ibu Dr. Prit Sahweni, RT Simamora, SOS MSI, yang dimoderatori Elok Perwirawati, SIKOM, MIKOM, dosen Universitas Dharma Agung Medan. Dengarkan Kartu Pemberan. Pendengar Kartupa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, kembali lagi di Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas. Disiarkan langsung dari ruang Hermenia Center Universitas Dharma Agung, Jalan Dr. TD Pardede, nomor 2